Nah, pada video kali ini saya akan bahas salah satu cerita hikayat yang sangat terkenal, yaitu cerita tentang Hang Tua, seorang laksamana dari Malaka yang dikenal karena keberanian, kecerdasan, dan kesetiaannya kepada raja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Patricia Indira dari kelas 10G. Pada video kali ini saya akan bahas salah satu bentuk karya sastra lama, yaitu hikayat. Hikayat merupakan cerita tradisional Melayu yang sudah ada sejak zaman dahulu dan diwariskan secara turun-temurun, baik secara lisan maupun tulisan. Kira-kira apa saja sih pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita hikayat? Melalui hikayat, kita dapat belajar bagaimana seorang menghadapi masalah, menjaga kepercayaan, dan menjunjung tinggi nilai kesetiaan dan persahabatan. Nah, pada video kali ini saya akan bahas salah satu cerita hikayat yang sangat terkenal, yaitu cerita tentang Hang Tua, seorang laksamana dari Malaka yang dikenal karena keberanian, kecerdasan, dan kesetiaannya kepada raja. Kira-kira bagaimana sih ceritanya dan apa saja sih yang dapat kita ambil dari cerita tersebut? Yuk simak videonya. Tapi sebelum lanjut ke ceritanya, yuk kita bahas dulu apa saja sih ciri-ciri dan unsur-unsur hikayat. Adapun ciri-ciri hikayat yaitu pertama, bersifat istana sentris, artinya berkaitan dengan kerajaan atau bangsawan. Kedua, mengandung unsur fantasi. Ketiga, pengarangnya tidak diketahui. Keempat, karakternya memiliki kesaktian. Kelima, menggunakan bahasa Melayu klasik. Keenam, mengandung pesan moral atau nasihat. Adapun unsur-unsur hikayat terbagi menjadi dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik yaitu alur, tema, tokoh dan penokohan, latar, serta amanat. Sedangkan unsur ekstrinsik yaitu nilai sosial, nilai budaya, nilai agama, dan nilai moral. Alkisah di zaman dahulu kala, di negeri Malaka, hiduplah seorang pemuda gagah perkasa bernama Hang Tua. Ia dikenal sebagai pendekar yang bijaksana, setia, dan fasih dalam ilmu bela diri. Hang Tua memiliki 4 sahabat karib, yaitu Hang Jebat, Hang Lekir, Hang Lekyu, dan Hang Kasturi. Mereka selalu bersama, baik dalam duka maupun suka. Pada suatu hari, karena kecakapan dan keberaniannya, Hang Tua diangkat menjadi seorang laksamana oleh Raja Malaka. Ia sangat setia dan selalu menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Namun, pada suatu hari, fitnah mulai datang menghampirinya.
Hang Tua dituduh melakukan kesalahan besar terhadap raja. Tanpa menyelidiki kebenarannya, raja memerintahkan hukuman mati bagi Hang Tua. Akan tetapi, seorang bendahara bijaksana tidak tega melihat ketidakadilan itu. Ia diam-diam menyelamatkan Hang Tua dan menyembunyikannya. Sementara itu, sahabatnya Hang Jebat marah atas pelakuan raja. Ia memberontak dan mengamuk di istana. Ia ingin menuntut keadilan bagi sahabatnya Hang Tua. Kerajaan menjadi kacau balau. Tidak ada yang mampu menghentikan Hang Jebat. Hingga akhirnya raja mengetahui bahwa Hang Tua masih hidup dan memanggilnya kembali ke istana untuk menghentikan kekacauan. Dengan berat hati, Hang Tua menerima perintah tersebut. Ia harus melawan sahabatnya sendiri demi kesetiaannya kepada raja. Pertempuran sengit pun terjadi antara Hang Tua dan Hang Jebat. Setelah pertempuran panjang, Hang Tua akhirnya berhasil mengalahkan Hang Jebat. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, Hang Jebat berkata bahwa ia hanya ingin menegakkan keadilan. Hang Tua pun merasa sedih, namun tetap teguh pada prinsip kesetiaannya. Jadi, sejak saat itu, Hang Tua dikenal sebagai lambang kesetiaan, sedangkan Hang Jebat dikenal sebagai simbol keberanian dalam memperjuangkan kebenaran. Jadi, amanat yang dapat kita ambil dari hikayat Hang Tua adalah bahwa kesetiaan itu penting, tetapi juga harus disertai dengan keadilan agar tidak menimbulkan kesalahan. Kita juga tidak boleh mudah percaya pada fitnah tanpa mencari kebenaran terlebih dahulu. Selain itu, keberanian dalam memperjuangkan keadilan harus dimiliki, tetapi harus dilakukan dengan bijaksana. Persahabatan harus dijaga dengan baik, karena kesalahpahaman dapat merusaknya. Oleh karena itu, dalam setiap tindakan, kita harus berpikir cara matang terlebih dahulu agar tidak terjadi penyesalan di kemudian hari.